formula film memperlihatkan Sarah yang baru saja pindah ke sebuah kota untuk memulai kehidupan barunya, karena Sarah memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan. Terlebih dahulu, ia mencari sebuah apartemen di kota itu. Terlihat kalau lingkungan di sana sangat menyenangkan dan para tetangganya pun terlihat ramah. Sarah kemudian mulai melihat-lihat bagian dalam apartemennya. Ternyata di sana juga sudah ada banyak orang. Saat itu Sarah bertemu dengan manajer di sana. Sarah mengatakan kalau ia mau melihat-lihat dulu. Ia pun dipersilahkan. Namun, di dinding apartemen itu terdapat sesuatu yang aneh seperti bekas-bekas tambalan. Selesai melihat-lihat, Sarah berbicara dengan manajer tadi. Diketahui manajer itu bernama Jerry. Sarah mengatakan kalau ia mencari hunian nyaman untuk memulai kehidupan barunya. Jerry kemudian bertanya, apakah Sarah memiliki hewan peliharaan? Sarah menjawab tidak. Karena memang di sana, hewan peliharaan adalah sesuatu yang dilarang. Selesai dari sana, Sarah pulang ke motelnya. Di dalam kamar itu terlihat kalau Sarah memiliki seekor kucing peliharaan kesayangannya. Tak berapa lama teleponnya berdering. Ternyata itu dari ayahnya yang menanyakan kapan Sarah pulang. Sarah menjawab ia tidak ada niat untuk pulang. Di sini kita tahu kalau hubungan Sarah dan ayahnya tidak begitu baik, karena ayahnya berselingkuh dari ibunya pada saat ibunya sedang sekarat di rumah sakit. Ibu Sarah kini sudah meninggal dunia. Keesokan harinya, Sarah yang sedang di kantor mendapat panggilan telepon yang mengabarkan kalau aplikasi pengajuan sewa apartemennya sudah disetujui. Sarah terlihat sangat senang. Sarah kemudian bergegas pindah ke apartemen barunya. Ia kemudian memutuskan tetap membawa kucing peliharaannya ke sana dengan cara menutupinya dengan handuk. Di depan pintu apartemennya, ia bertemu dengan Brian, seorang pria tampan yang tinggal di sebelah apartemennya. Sarah pun mulai diperkenalkan dengan penghuni-penghuni di sana. Semua orang di sana terlihat ramah dan menyenangkan. Tapi ada satu orang pria yang agak aneh. Ia mengenakan kacamata yang berbeda warnanya. Pria itu bernama Lester. Lester kemudian memberikan Sarah sebuah buku yang berjudul The Power of Community. Ia bilang kalau buku itu akan sangat berguna untuk Sarah. Karena sikap Lester yang mencurigakan, Sarah pun menolaknya. Singkat cerita, pada malam harinya, Sarah kesulitan tidur karena obat yang biasa ia minum saat itu habis. Ditambah lagi, pada malam itu terdengar bunyi-bunyi berisik yang entah berasal dari mana. Suara berisik itu membuatnya tambah stres. Keesokan harinya, Sarah melanjutkan proses pindah barang-barangnya lagi. Ia dibantu oleh Brian. Terlihat Sarah sedikit menyukai Brian. Namun saat Brian akan masuk ke dalam apartemennya, Sarah menolaknya karena di sana ada kucingnya. Pada malam harinya, Sarah kembali mendapat gangguan suara-suara berisik lagi. Hingga kejadian itu hampir terjadi di setiap malam. Hingga pada suatu malam, ia mendengar suara yang berasal dari dalam apartemennya. Saat dicek, ternyata pintu apartemennya terbuka, namun tidak ada orang di sana. Pada siang harinya, Sarah mendapat kiriman surat yang dilemparkan di bawah pintunya. Ternyata surat itu berisi ancaman yang ditujukan ke Sarah karena ia telah melanggar aturan di sana dengan memiliki kucing peliharaan. Sarah kemudian keluar untuk melihat siapa pengirimnya. Ia melihat orang-orang yang biasanya sangat ramah kepadanya, tidak mungkin mereka yang mengirim itu, pikir Sarah. Namun di seberang lorong, ia melihat Lester dengan tatapan yang mencurigakan. Saat Sarah memanggilnya, Lester langsung kabur. Saat itu, Sarah mendapat undangan open house dari Brian. Penghuni yang lain juga akan datang, katanya. Sarah bilang ia akan datang saat pulang kantor. Namun di kantor, Sarah ternyata mendapat banyak tugas pekerjaan dari bosnya. Ia terpaksa kerja lembur. Temannya yang bernama Lisa menghiburnya. Sebelum pulang, Lisa terlebih dahulu singgah di apartemen Sarah. Saat menuju ke kamarnya, Brian keluar dan mengajaknya untuk bergabung. Namun Sarah bilang kalau ia tidak bisa ikut karena sedang ada Lisa. Di dalam apartemen, Sarah dan Lisa saling mengobrol hingga Lisa menceritakan hubungan antara ia dan ayahnya yang kurang harmonis. Lisa kemudian menyemangati Sarah dan mengatakan kalau ini adalah hidupmu, jangan mau dikekang oleh orang lain. Saat hendak tidur, Sarah tiba-tiba terbangun karena alarmnya berbunyi, disertai dengan bau yang sangat menyengat. Di atas oven, Sarah kembali menemukan surat ancaman terkait hewan peliharaannya. Saat dibuka, ternyata bau menyengat itu berasal dari kucingnya yang mati terpanggang.
Sarah yang masih shock dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba membekapnya dari belakang, kemudian mengikatnya di sebuah kursi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang itu adalah Brian, pria yang selama ini selalu bersikap baik dan perhatian kepadanya. Saat Brian tengah akan menyuntikkan bius kepadanya, Sarah berhasil kabur dengan mematahkan kursi. Lapuk benar kursinya ini. Sarah kemudian berteriak minta tolong. Di ujung lorong ia bertemu dengan Esther. Awalnya Sarah bernapas lega, namun ternyata Esther pun juga bagian dari aksi ini. Sarah kemudian dibawa ke sebuah ruangan dengan penghuni apartemen lain yang juga ada di sana. Ia kemudian bertanya kenapa tidak ada satupun orang yang menolongnya. Belum sempat mendapat jawaban, seharinya Sarah terbangun di sebuah ruangan dengan jendela yang sudah ditutup dengan kayu. Sarah berteriak minta tolong, namun sia-sia. Tak berapa lama Brian dan Jerry datang. Sarah kemudian disuruh menghadap dinding dan meletakkan tangannya di sana. Awalnya Sarah menolak, namun Jerry memanggil Lester dan memperlihatkan apa yang akan Sarah terima jika ia tidak patuh. Karena takut, Sarah pun akhirnya menurutinya. Sarah hanya boleh beristirahat jika lampu berwarna merah yang ada di sebelahnya mati. Brian juga mengatakan kalau selama berada di sana, Sarah dipantau kamera CCTV. Sepanjang hari, Sarah berada pada posisi itu. Ia juga dibuat stres dengan suara-suara berisik yang sengaja dibunyikan di ruangan itu. Sarah yang sudah tidak kuat lagi pun terjatuh, padahal lampu merahnya masih menyala. Jerry dan Brian kembali masuk. Bukannya memperbolehkan Sarah untuk istirahat, dua lelaki terarah di dinding. Dengan lembut, Brian berkata, ia sedang membantu Sarah agar tetap dapat bertahan pada posisinya. Bantu-bantu pala lu. Sarah yang seharian berdiri mulai kelelahan dan berhalusinasi. Karena sudah tidak kuat lagi, lalu Sarah dibawa keluar untuk diobati luka-lukanya. Di sana Sarah diperlakukan dengan baik. Penghuni lain juga menunjukkan tangan mereka yang ternyata juga memiliki bekas luka seperti di tangan Sarah. Setelah itu Sarah diinterview dengan alat deteksi kebohongan. Di sana Sarah ditanyai tentang pengalaman mantap-mantapnya. Jerry mengatakan kalau dalam komunitas ini tidak ada kerahasiaan, karena rahasia hanya akan menimbulkan perselisihan. Sarah kemudian diberikan sebuah buku The Power of Community, sama seperti buku yang diberikan Lester tempo hari. Sarah pun mulai mempelajari segala hal tentang komunitas ini. Ia kemudian diwawancara lagi. Sarah ditanya, apa landasan dari komunitas ini? Sarah dengan mantap menjawab, tidak egois, keterbukaan, penerimaan, dan keamanan. Semuanya benar. Ia kemudian ditanyai lagi, apakah Sarah bersedia bergabung dengan komunitas ini? Sarah menjawab, iya. Namun sayangnya alat deteksi kebohongan menangkap kalau ia sedang berbohong. Untuk lebih mendalami komunitas itu, Sarah kemudian dibawa ke tempat belajar anak-anak. Di sana ia diperlihatkan rekaman wawancara Charles LRB yang merupakan pendiri komunitas itu. Sedikit demi sedikit, Sarah sudah mulai memahami semuanya. Ia kemudian diwawancara lagi dan ditanya kembali, apa kau mau bergabung dengan komunitas ini? Sarah menjawab, aku tidak tahu. Sarah kemudian dibawa ke sebuah ruangan, yang ternyata ruangan itu adalah ruang pemantau seluruh aktivitas penghuni apartemen di sana. Itulah mengapa pada waktu itu mereka mengetahui kalau Sarah memiliki kucing peliharaan. Di belakang mereka pun juga ada sebuah kamera. Sarah kemudian bertanya siapa yang mengawasi kita. Dengan wajah yang cemas, Brian menjawab, itu bukan urusan kita. Kembalilah menatap layar monitormu. Di dalam layar monitor itu terlihat seorang nenek yang tergopoh-gopoh dan terjatuh. Mereka pun bergegas menolongnya. Saat nenek itu sudah agak baikan, seluruh penghuni apartemen datang menjenguknya. Brian mulai memberi kata-kata sambutan tentang nenek itu. Awalnya semua terlihat biasa-biasa saja, sampai Brian mengucapkan seperti kata-kata perpisahan. Disertai dengan kepala nenek itu yang ditutup dengan plastik hitam dan dimasukkan gas beracun tepat ke hidungnya. Namun anehnya, nenek itu nurut-nurut aja, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Nenek itu pun tewas. Alasan nenek itu dibunuh adalah karena ia dianggap tidak bisa berkontribusi apa-apa lagi untuk komunitas itu. Kemudian Brian menceritakan pengalamannya awal-awal bergabung dengan komunitas itu. Dengan sangat meyakinkan, Brian mengatakan kalau komunitas ini sangat banyak membantu dirinya.
Setelah kejadian mengerikan itu, Sarah kembali ditanya, apakah ia mau bergabung dengan komunitas itu? Sarah menjawab, iya. Ia pun lulus. Sarah kemudian dibawa ke halaman yang ternyata para penghuni lain juga ada di sana untuk menyambutnya. Sarah kemudian diberi tanda di atas telinganya menggunakan sebuah besi panas, yang mana seluruh orang di sana juga memiliki tanda yang sama. Sarah secara resmi menjadi bagian dari komunitas itu. Di tengah perayaan itu, Sarah kaget karena tiba-tiba ia dijodohkan dengan Lester. Karena Lester merupakan lelaki kesepian yang sudah lama ditinggal mati istrinya. Di komunitas itu semuanya harus saling melengkapi satu sama lain. Mereka berdua pun dinikahkan. Saat berpelukan, Lester membisikkan sesuatu kepada Sarah. Layaknya pasangan suami istri baru, Lester langsung mengajak Sarah masuk ke kamar. Tentu saja Sarah ragu-ragu. Beruntung tiba-tiba Jerry datang dan mengatakan kalau ada masalah. Ternyata siang itu ayah Sarah datang berkunjung. Jerry kemudian mengatakan Sarah harus memastikan kalau ayahnya tidak akan datang lagi atau ayahnya akan dibunuh. Karena takut dengan ancaman itu, Sarah pun memaki-maki ayahnya dengan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas, sehingga membuat ayahnya pergi. Hari demi hari, Sarah sudah terbiasa dengan komunitas itu. Hingga pada suatu hari, mereka kembali mencari calon penghuni baru untuk mengisi apartemen kosong yang ditinggal nenek tadi. Di dalam rekaman itu, Sarah melihat Lisa yang juga sedang berada di sana. Singkat cerita, akhirnya Lisa lah yang terpilih karena ia memiliki kedekatan dengan Sarah. Aksi pun kembali dimulai. Lisa juga mendapat gangguan-gangguan yang dulu sempat dialami Sarah, yang ternyata itu sengaja direkayasa. Tentu saja hal itu membuat Lisa stres. Namun Sarah mengatakan kalau Lisa itu adalah orang yang kuat dan tahan banting. Benar saja, saat akan disekap, Lisa melawan dengan cara menggigit kuping Brian. Sarah kemudian disuruh masuk untuk menenangkan temannya. Karena Lisa memang orang yang keras kepala, ia pun harus dihukum dengan